catatan. Menjadi kewajiban kami untuk membebaskan lahan, kewajiban PUPR untuk membangun normalisasi ya. Terus warga yang ada di bantaran sungai, ya harus siap siaga sekarang memasuki musim hujan. Nanti diatur satunya itu memang tempatnya ya, pasal ya tempat di situ salah satunya untuk warga yang kena normalisasi ya. Dana 850 miliar siap dikucurkan. Wagub DKI janjikan normalisasi sungai akan digarap 2022. Ditulis oleh Widodo SP. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kembali menebarkan janji manis terkait proses normalisasi sungai sebagai bentuk itikat baik dalam program penanggulangan masalah masalah banjir di Jakarta. Katanya sih, program yang terbilang telat 4 tahun itu akan dilakukan pada 2022 yang sekaligus menjadi tahun terakhir masa kepemimpinan Ahmad Riza Patria bersama Anies Baswedan di Jakarta. Insya Allah kami sudah diskusikan dengan Kementerian PUPR, kata Riza kepada wartawan pada Selasa 16 November 2021 malam seperti dilansir dari kompas.com. Jangan senang dulu kalau Riza berkata bahwa program itu sudah didiskusikan bersama Kementerian PUPR, karena sejak lama memang Pemprov DKI Jakarta sudah ada pembagian tugas buat urusan normalisasi sungai. Pemprov DKI Jakarta bertugas membebaskan lahan-lahan di sekitar sungai, terus kalau sudah dibebaskan lahannya, barulah program normalisasi sungai bisa dilakukan oleh Kementerian PUPR. Masalahnya selama 4 tahun terakhir ini, pembebasan lahan bisa dibilang hanya tugas sebatas di atas kertas atau sebatas diskusi saja, karena sama sekali tidak ada kabar adanya pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta. Gak heran kalau kondisi ini direspons oleh fraksi PDI Perjuangan belum lama ini dengan menyebut bahwa Pemprov DKI tidak melakukan normalisasi sedikit pun selama 4 tahun lebih sejak Anies Sandiaga dilantik sebagai pemimpin di DKI Jakarta. Selain berkata program normalisasi sungai sudah didiskusikan bersama Kementerian PUPR, Riza Patria juga dengan pedenya berkata, semua program terkait pengendalian banjir dan penanganan banjir sudah disusun perencanaannya termasuk normalisasi, naturalisasi, pembangunan tanggul, polder, waduk. Semua sudah disusun mana prioritas tahapannya, sesuai dengan perencanaan yang disesuaikan. Oh ya, menurut berita yang sama, kabarnya Pemprov DKI sudah bikin anggaran sebesar 850 miliar rupiah untuk 2022 nanti, yang seharusnya dipakai untuk pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai supaya program normalisasi sungai bisa segera dilakukan. Meski kalau dipikir sudah terbilang telat banget sih, masa baru beraksi hampir mendekati bulan-bulan terakhir kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang sudah dimulai sejak 2017 silam. Selama ini ngapain aja kalau disebut program sudah berdasarkan rencana dan prioritas? Oh ya, sekedar mengingatkan kalau Jakarta sempat diprogramkan untuk mendapatkan anggaran pembebasan lahan normalisasi sungai pada tahun ini, 2021, dengan meminjam dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 1 triliun rupiah lebih. Sayang, kesempatan bagus untuk menyerap anggaran itu nggak dimanfaatkan sehingga akhirnya pinjaman itu pun dibatalkan. Kita lihat saja bagaimana realisasinya untuk program normalisasi 2022 besok. Apakah dana sebesar 850 miliar rupiah tadi akan dipakai dengan maksimal oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan janji manis yang keluar dari mulut manis Wagub DKI Jakarta tadi? Duit yang sangat lumayan itu akan diuji oleh waktu yang terbilang sangat mepet dengan akhir masa jabatan DKI 1 dan DKI 2 pada Oktober 2020 dan nanti. Praktis hanya tersisa sekitar 10-11 bulan kalau mau serius membenahi Jakarta demi keamanan dan keselamatan warga Jakarta, bukan demi menyelamatkan nama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada akhir masa jabatannya. Akan tetapi kudu diingat juga bahwa pembebasan lahan bukanlah perkara gampang, apalagi kalau nantinya ada perlawanan atau penolakan dari warga yang misalnya dulu sempat mendengar janji manis selama kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 bahwa tidak akan ada penggusuran rumah warga di bantaran sungai. Mungkin supaya warga di sekitar bantaran sungai tidak merasa dikibuli oleh janji manis beraroma syurga pada masa itu. Kini sedang dipikirkan kata-kata apa yang sekiranya pas dan tepat dipakai untuk alasan supaya penggusuran nantinya tidak mendapat penolakan keras dari warga yang terdampak penggusuran itu. Ya, kita lihat saja faktanya tahun depan bagaimana. Kalau dari sisi Kementerian PUPR sih, saya yakin mereka sudah siap bekerja sejak 2017, bahkan sejak tahun-tahun sebelumnya, karena tinggal meneruskan saja program yang dijalankan oleh Jokowi, Ahok, dan Jarot semasa masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Masalahnya kita sukar percaya dengan omongan atau janji manis dari duet pemimpin DKI Jakarta saat ini, karena mereka sudah diberi waktu 4 tahun lebih buat normalisasi sungai. Faktanya juga masih belum ngapa-ngapain, iya kan?
Jadi silahkan kalau misalnya ada yang percaya omongan Wagub Ahmad Riza Patria kali ini. Tapi saya sih nggak mudah percaya, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Yang ketiga, yang kami sampaikan bahwa kegiatan ini yang akan dilaksanakan insya Allah nanti di bulan Juni 2022. Ya. Kegiatan ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia dan Jakarta karena ini event internasional. Dan yang kedua, kegiatan ini merupakan bagian dari program Jakarta Langit Biru, bahwa kita mendukung mobil listrik, bus listrik dan semuanya. Ini kita... Wagub DKI harap Jokowi dukung Formula E. Boleh asal bersedia diinterpelasi dulu. Ditulis oleh Syardi. Ketua MPR Bambang Susatyo pernah menyebut Presiden Jokowi menantang pembalap Stan Gelael berlaga di ajang balap Formula E mewakili Indonesia. Nah, sepertinya adalah memaknai ini sebagai sinyal bahwa Jokowi memberikan lampu hijau dukungan terhadap Formula E. Mungkin dari inilah Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap Formula E mendapat dukungan dari pemerintah Jokowi. Ya, prinsipnya tentu semua kegiatan maupun program yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mendapat dukungan dari semua, kata Riza. Kalau pemerintah pusat punya program, tentu sebaiknya pemerintah daerah mendukung program pemerintah pusat. Terjadi sinergi yang positif. Begitupun sebaliknya, seluruh program Pemda tentu kita berharap dapat dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat. Lanjutnya, Riza mengatakan hingga saat ini tidak ada permasalahan terkait anggaran Formula E. Dia mengatakan seluruh anggaran yang dikeluarkan dari APBD sudah melalui proses audit oleh BPK. Ini ujung-ujungnya seolah ingin mengemis ke pusat, sama halnya ketika Pemprov DKI minta pusat menangani pandemi dan bansos. Kalau tidak salah, ada yang bilang bahwa pembiayaan Formula E akan melibatkan swasta, yang berarti ada sponsor. Kalau melihat pernyataan Wagub DKI ini, sepertinya mereka sedang kebingungan mencari sponsor. Iya iyalah, gak gampang cari sponsor Formula E di negara ini, lantaran kurang populer. Sponsor juga butuh return of investment. Kalau tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan, tidak ada yang mau jadi sponsor. Kalau menurut saya, pemerintah pusat tidak usah terlalu jauh ikut campur dalam Formula E ini. Kalau sekedar mendukung, silakan. Tapi kalau untuk membantu dalam hal pembiayaan, no way. Pemerintah pusat jangan beri angin segar lagi untuk itu. Biarkan Pemprov DKI yang cari sponsor dan bantuan. Kalau tidak sanggup, biarkan mereka yang merenungi sendiri tindakan mereka. Pemprov DKI yang terlalu ngotot dan berambisi memboyong balapan tidak laku itu ke Jakarta. Masih tidak bisa dilupakan ketika Anies berusaha mengelak dari upaya interpelasi dengan mengundang 7 fraksi parpol makan malam. Padahal publik berhak tahu secara detail mengenai anggaran Formula E. Ada indikasi kalau mereka akan mencoba menyeret pemerintah pusat. Mungkin dalam hal ini bantuan entah apa itu. Kalau sudah begini, ada indikasi pemerintah pusat akan kena getah dan jadi kambing hitam.